Halo Film di sini. Hai, jumpa lagi. Lagi-lagi Halo Film bakalan menceritakan alur film yang sebagian besar orang percaya bahwa kerasukan itu ada. Ya, film ini tuh menceritakan tentang seorang wanita muda yang seringkali kerasukan arwah seorang pria yang dulu semasa hidupnya ia bekerja sebagai pembun-bun bayaran paling sadis. Dan kini dia harus membalaskan dendamnya sebelum berurusan dengan malaikat nanti di akhirat. Santai dulu kawan. Sebelum ke alur cerita filmnya, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar selalu dapat notifikasi dari Halo Film. Terima kasih dukungannya. Tanpa banyak cang-cincong lagi, langsung saja kita ke alur cerita film Ghost Killer. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Kudo yang merupakan pembun-bun bayaran. Terlihat dari caranya mengalahkan 3 orang sekaligus dengan tangan kosong. Tetapi saat berhasil mengalahkan para pemuda itu, tiba-tiba ia dibun-bun dan meninggoy di tempat secara mengenaskan. Beberapa hari kemudian kita diperlihatkan seorang gadis bernama Fumika yang merupakan pelayan dari salah satu restoran. Setelah pulang kerja, Fumika menyempatkan diri bertemu seorang pria bernama Masaki yang ia harapkan bisa jadi pasangan dekat. Tapi ternyata Masaki agak unik, bukannya bikin nyaman, malah bikin Fumika pengen kabur diam-diam. Tapi karena Fumika tipe yang gak enakan, dia tetap bertahan sampai pagi. Bahkan saking enggak tegaan, dia akhirnya malah ketinggalan kereta semata-mata demi nemenin pria yang lebih cocok diajak diskusi soal teori alien daripada hubungan serius. Singkat cerita, saat dalam perjalanan pulang, Fumika tidak sengaja menemukan selongsong peluru yang digunakan oleh pembun-bun Kudo. Sesampainya di apartemen, Fumika sudah ditunggu oleh Maholida, sahabat baiknya. Tapi begitu ia masuk ke dalam, ia justru dikejutkan oleh kemunculan sosok pria yang ternyata adalah Kudo. Awalnya ia mengira itu orang sungguhan dan ia sempat melempar sesuatu. Tapi benda itu menembus tubuhnya dan disitulah Fumika sadar bahwa yang ia lihat adalah hantu beneran. Karena hanya dialah yang bisa melihat keberadaan Kudo. Hal itu membuatnya benar-benar ketakutan. Maholida kemudian meninggalkan Fumika sendirian karena ingin bertemu dengan pacarnya. Dan tepat saat itu Fumika kembali dikejutkan oleh kemunculan arwah Kudo yang masih berada di sana. Ia terjatuh karena panik, lalu Kudo berusaha menyelamatkannya dan sempat berjabat tangan yang tanpa disangka justru membuat Kudo bisa merasuki tubuh Fumika. Karena ketakutan dengan arwah Kudo, Fumika berlari menuju salah satu gang sempit. Tapi di sana ia melihat Maholida sedang mengalami kekerasan dari pacarnya yang bernama Ryusuke, lelaki yang hanya berani kasar pada perempuan yang disebut Boti. Selanjutnya, karena kesal sahabatnya dilukai Ryusuke, Fumika kemudian mencoba untuk membalaskan dendam sahabatnya dengan mengizinkan tubuhnya dirasuki Kudo. Setelah itu, Kudo kemudian menceritakan bahwa dirinya adalah seorang pembun-bun bayaran dari sebuah kelompok yang dikenal sebagai organisasi antisosial. Ia menjelaskan bahwa tujuannya menemui Fumika adalah meminta bantuan untuk membalaskan dendam kepada orang yang telah menghabisi nyawanya. Tapi mendengar hal itu saja sudah cukup membuat Fumika ketakutan, karena jelas dia adalah gadis baik-baik yang sama sekali tidak pernah terlibat dalam kejahatan, apalagi yang berurusan dengan organisasi pembun-bun bayaran.
Fumika kemudian mencoba mengusir arwah kudo dengan kepercayaannya, tapi tiba-tiba ia menerima pesan dari Masaki yang mengajaknya bertemu dengan seorang influencer terkenal bernama Narumi yang ternyata adalah influencer favorit Fumika. Namun kudo langsung melarangnya karena semasa hidup ia mengenal siapa sebenarnya Masaki dan Narumi. Keduanya ternyata sering terlibat dalam aktivitas mencurigakan seperti mengajak wanita untuk minum-minum, lalu memasukkan zat berbahaya ke dalam minuman korban demi kepentingan syahwatnya. Mendengar pengakuan itu, Fumika pun memutuskan memberi mereka pelajaran, dan satu-satunya cara adalah dengan membiarkan kudo merasuki tubuhnya. Dan benar saja, saat sedang minum-minum, pelayan di tempat itu ternyata ikut bersekongkol dengan Masaki dan Narumi. Fumika yang tahu pun pura-pura teler seolah sudah meminum minuman yang telah dicampur sesuatu. Begitu mereka lengah, Fumika yang sebenarnya masih sadar mendengar sendiri pengakuan mereka. Meski marah, Fumika sebenarnya tidak berniat melukai siapapun. Ia hanya meminta mereka untuk menyerahkan diri ke kantor polisi saja. Tapi bukannya menyesal, mereka malah mengajak Fumika ke hotel. Dan disitulah arwah kudo kembali merasuki tubuh Fumika. Dan inilah saatnya aksi dimulai. Karena baru pertama kali membun-bun seseorang, Fumika diliputi rasa bersalah. Niat awalnya hanya ingin memberi pelajaran, tapi justru membuat semuanya berakhir tragis. Untuk membereskan mayat-mayat tersebut, Kudo menyarankan agar Fumika menghubungi teman lamanya semasa hidup yang bernama Riku Kagehara. Fumika pun menghubungi Riku dengan mengatasnamakan Kudo. Saat bertemu, Riku langsung menanyakan keberadaan Kudo dan Fumika menjelaskan bahwa dirinya sedang dirasuki arwah Kudo. Namun Riku tidak langsung percaya. Untuk membuktikannya, ia menyerang Fumika. Tapi Fumika secara refleks membalas dengan teknik bertarung yang khas gerakan yang hanya dimiliki Kudo. Dari situlah Riku akhirnya yakin bahwa Fumika memang dirasuki oleh arwah temannya. Di tengah perjalanan, Riku kemudian menjelaskan bahwa ia dan Kudo adalah bagian dari sebuah organisasi pembun-bun bayaran. Mendengar hal itu, Fumika pun akhirnya mengungkapkan bahwa dirinya hanyalah seorang mahasiswa biasa yang tubuhnya baru beberapa hari ini dirasuki oleh Kudo. Sesampainya di sebuah tempat, mereka mendapati 3 pria yang tengah diikat dan akan segera dieksekusi. Riku lalu memerintahkan Fumika untuk menghabisi mereka. Namun Fumika menolak. Ia bersikeras tidak akan membun-bun siapapun tanpa alasan yang jelas. Riku kemudian mengantar Fumika pulang ke apartemennya. Di dalam apartemen, Fumika mulai menyadari semuanya. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada arwah Kudo yang telah melindunginya. Setelah itu, Fumika tertidur karena kelelahan. Sementara itu, di sisi lain kita diperlihatkan seorang pria yang tengah disiksa oleh pria bernama Honda, yang ternyata Honda adalah putra dari bos organisasi pembun-bun bayaran tempat Kudo dan Riku mengabdi. Bos yang kini telah matoi dan posisinya digantikan oleh anaknya, yaitu Honda. Yang lebih mengejutkan, pria yang sedang disiksa itu ternyata adalah orang yang dulu ditugaskan untuk membuang jasad Kudo. Setelah itu, Riku mendatangi Honda dan memberitahunya bahwa arwah Kudo kini merasuki tubuh seorang gadis remaja yang masih berstatus mahasiswa. Namun, Honda hanya mentertawakannya dan sama sekali tidak percaya pada apa yang dikatakan Riku. Tiba-tiba mereka kedatangan tamu tak diundang. Sekelompok geng lain muncul dipimpin oleh seorang pria bernama Anton. Mereka datang karena Honda telah membun-bun salah satu anak buahnya. Namun sebelum ketegangan benar-benar meledak, seorang pria bernama Katsura, anak buah baru Honda sekaligus algojo kepercayaannya, melangkah maju. Dengan tenang, Katsura mengajak Anton dan seluruh anak buahnya ke ruangan sebelah untuk berbicara. Dan tak butuh waktu lama,
ruangan itu mendadak sunyi. Ternyata Katsura telah meratakan semuanya. ちょっとあっちで話しましょうか。お探せして、どうぞ話し続けてください。 Selanjutnya, Katsura dan anak buah kepercayaannya Honda datang ke apartemen Fumika tentu saja dengan niat buruk. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Fumika berhasil kabur dari tempat itu dan secara tidak sengaja bertemu dengan Riku yang ternyata sudah menunggunya di sana. Fumika marah besar karena Riku telah memberitahu lokasi tempat tinggalnya. Dalam kondisi penuh emosi, Fumika pun menantang Riku dan inilah aksinya. 慣れてきたな。 Fumika kemudian berhasil mengalahkan Riku berkat arwah Kudo yang merasukinya. Namun secara tiba-tiba, Riku justru mengaku bahwa dirinya lah yang telah membunuh Kudo. Ia mengungkapkan bahwa semua itu dilakukan atas perintah Honda dalam keadaan terpaksa dan penuh penyesalan. Jika saat itu ia menolak, maka nyawanya sendiri yang jadi taruhan. Sebaliknya, jika ia tidak bergerak lebih dulu, maka Kudo pasti akan membunuhnya karena sama-sama berada di bawah kendali Honda. あんたを殺したのは俺だ。そして俺にあんたをやれと粛清命令が出た。 Mengingat hal tersebut, Riku merasa bersalah dan menangis sejadi-jadinya. Sedangkan di markasnya, Honda marah-marah pada anak buahnya dan tak percaya bahwa menangkap seorang gadis remaja pun anak buahnya tak sanggup. Kemudian Fumika mengatakan kepada Riku bahwa ia akan menghancurkan organisasi mereka demi menyelamatkan nyawa-nyawa banyak orang yang tak bersalah. Mendengar hal itu, Riku langsung melarangnya karena itu mustahil dilakukan. Namun, menurut Fumika, jika mereka bertiga bekerja sama, maka tidak ada yang tidak mungkin. Mereka bertiga kemudian mendatangi markas Honda di salah satu tempat. Kudo yang sudah menjadi arwah dengan mudah menunjukkan arah tanpa takut ketahuan dan langsung menuju ruangan senjata karena tentu saja ia sudah tak bisa dilihat. Sementara itu, di sisi lain, Riku berpura-pura menjadi anak buah Honda untuk menunjukkan seberapa banyak orang yang ada di dalam gedung tersebut. Setelah mereka bertiga sudah siap, inilah aksinya. Selanjutnya, karena kehabisan peluru, Fumika terpaksa bersembunyi di salah satu ruangan. Kudo pun keluar dari tubuhnya dan segera mencari keberadaan Honda, sambil menyuruh Fumika untuk tetap bersembunyi di sana. Namun, tiba-tiba Katsura masuk ke dalam ruangan tersebut dan inilah aksinya. Fumika pun kalah. Kudo pun keluar dari tubuhnya dan baru kali ini Mimin lihat arwah bisa pingsan. Bisa gitu ya? Fumika hampir dihabisi oleh Katsura, tapi beruntung dia sempat menyentuh tangan Kudo. Kontak itu membuat Kudo bisa kembali merasuki tubuh Fumika tepat pada waktunya. Dan inilah yang terjadi. Setelah mengalahkan Honda, jiwa polos Fumika akhirnya meronta. Hatinya hancur bukan karena tubuhnya terluka, tapi karena perasaannya sendiri yang tidak bisa nerima kenyataan bahwa ia sudah berubah menjadi penbun-bun bayaran. Di tengah rasa hancur itu, ia tetap berterima kasih kepada Kudo. Sayangnya, ketika ia mencoba bicara, Kudo sudah pergi menghilang entah kemana. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton alur cerita film Ghost Killer di Halo Film. Semoga kalian tetap terhibur dan Mimin akan kembali lagi dengan alur cerita film lainnya yang gak kalah seru. Mimin pamit dulu ya. Bye-bye.